Nikah usia berapa panjenengan? Masya Allah. Nikah usia berapa Pak Kades? Nikah apa kecelakaan? Masya Allah. Menurut saya guyon mau nih Pak Kades. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang pendeknya ceramah tergantung nuansa jamaah. Kalau saya lihat panjenengan sudah mulai berarti suayai mandek. Tapi kalau saya lihat panjenengan meripati Tasik Padang sampai subuh. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng para alim, para ulama ingkang rawuh ten menika majelis, ingkang kawula hormati, kawula mulyakaken. Dumateng para sepuh, para pini sepuh ingkang rawuh ten menika majelis, ingkang kawula mulyakaken, kawula hormati. Dumateng Bapak Kades yang semoga oleh Allah seluruh putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang solihin dan solihat, dan insya Allah nanti ada anak yang ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10. Amin ya rabbal alamin. Dumateng Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tikung yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, beserta seluruh jajaran Urtum dan yang lainnya. Dumateng Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Tikung yang semoga oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan kepada seluruh jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Pengaron yang mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ranting Muhammadiyah Pengaron ini tahun depan bisa menjadi ranting terbaik se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Diawali dengan punya son yang terbaik. Jarang loh, amal usaha Muhammadiyah persewaan son ini jarang. Yang penting aja digawe son horeg ya. Khawatir nanti karena mentang-mentang persewaan son ALS, terus cari objekan nggarap son horeg. Angsal mboten Pak Ketua Ranting? Mana Ketua Rantingnya? Angsal mboten? Oh mboten angsal? Nggih pun, itu sudah jalan yang lurus itu. Dan kepada seluruh hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman dan jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Saya pernah mendengarkan sedikit cuplikan tausiah dari Profesor Thohir Lut, hafizahullah ta'ala. Ketika beliau itu menghadiri acara Muhammadiyah semacam ini di Kabupaten Malang waktu itu. Kemudian beliau cerita masalah tampilan-tampilan putra-putri kita yang kecil-kecil tadi. Namanya itu kan tampilan PAUD, TK, Madin, yang kalau kita harapkan sempurna, itu ya tentu jauh sekali. Mungkin untuk panjenengan melihat yang semacam itu, opo sih? Bosen nih, jogete ora kompak, antara musik dan gerakan tidak serasi. Mungkin panjenengan ngelihatnya seperti itu. Tapi untuk adik-adik kita yang tampil tadi, kata beliau, kata Profesor Thohir Lut, itu akan menjadikan memori mereka tentang Muhammadiyah itu tidak hilang sampai nanti mereka meninggal. Sehingga tampilan-tampilan semacam itu harus didukung. Jangan tadi beliau ngerodok tenang Ustadz, ini tampilan terakhir. Saya bilang lu tidak apa-apa, bawane wangi tampilan tok ora masalah gitu. Karena apa? Itu insya Allah adik-adik yang tampil tadi itu sampai mereka dewasa kelak, mereka punya memori yang indah. Aku tahu tampil di acara ini Muhammadiyah. Yang itu menjadikan mereka bangga bermuhammadiyah. Maka untuk tampilan semacam itu, tidak usah kecil hati. Wis tampil noy. Kalau perlu ibu-ibu ekon tampil bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini cuaca sangat mendukung. Dan tidak usah khawatir Pak Kades, saya kalau datang kemanapun gak wani udan. Ini guyon saja, guyon. Saya ini keliling sama teman-teman. Inilah kalau pemahaman akidah tidak dijelaskan dengan tepat. Nanti repotnya ketepaan dikira wali. Ini repot. Saya beberapa kali dengan teman-teman mau di Pare sampai Sumatera Barat, Padang. Itu menghadapi keadaan yang ketepaan, kebetulan. Tapi kemudian kalau dikumpulkan untuk orang yang akidahnya dangkal, saya dianggap wali saya. Tak ceritani 2 atau 3. Singkat, padat, cepat. Yang pertama, saya pengajian di Kediri. Itu awal-awalnya saya sering ngaji di Kediri. Ada satu anak duduk ndepis di pinggir lawang masjid. Terus teman-temannya yang lain itu rebutan gantian foto. Oh Ustadz foto, gaya begini Ustadz. Gaya begini Ustadz, gak begini gayanya. Ngerti begini Pak Jalil? Bahaya Pak Jamil. Nah sudah, terus saya lihat ketika teman-teman yang lain senengane antri foto dengan model yang macam-macam. Saya kelihatan arek ndepis. Asli nih, kesian. Kok empane sakno eram, koncone foto situ ndepis saya. Sudah, saya bilang, wes, fotonya mandek sih. Saya minta itu loh, mas itu loh, sing lungguh pinggir lawang, ayo foto sih mbak aku. Semangat, ngadeg dia. Gayanya kayak orang kate baris. Sudah selesai foto, dia minta nomor HP saya. Saya kasih nomor HP saya. Saya kasih. Ketika saya perjalanan pulang, dia sudah WA. Assalamualaikum Ustadz, saya Abdul Ghafur yang tadi foto sama antum. Antum ini Ustadz wali. Wah, tak pikir jabatan apa mana wali ini. Saya tanya ada apa? Panjenengan tahu Ustadz, kalau saya tadi foto disuruh ibu saya, karena saya ngomong gini, arek iki lho sing foto, arek iki foto di kongkon ibu saya bilang. Ternyata ketepaan betul, itu orang foto di kongkon ibu itu satu tanda kewalian saya. Tanpa dia cerita, saya tahu. Cerita kedua, baru kemarin di Trenggalek. Pengajian seperti ini, di gor besar. Ada beberapa penanya. Ada penanya yang ketiga, ibu-ibu. Saya tanya, Bu, iki mesti kate takon masalah poligami. Lah kok tenanan? Padahal saya tidak pernah kong kali kong sama beliau. Bukti saya wali nomor 2. Nomor 3, pengajian di Pare. Pare tahu Pare, kampung Inggris. Itu saya pengajian walimah manten. Qadarullah tempat makannya itu di taman. Dan tidak ada teropnya. Jadi karepe ngono standing party. Ngerti apa ora tikung? Standing party ngertos? Nopo. Standing party itu yang pesta makannya di taman sambil berdiri kayak naik kursi ini itu loh Bu. Nah sudah, karepe standing party. Tengah-tengahnya saya ceramah, hujan. Saya tidak tahu kalau makannya bakal di luar. Saya kira ya di terop. Maka saya minta jamaah untuk mengaminkan. Ayo jamaah diaminkan biar hujannya berhenti. Saya berdoa, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini di sekitar kami, jangan jadikan hujannya di atas kami. Amine tasmari udane mandek. Bukti wali yang ketiga. Nomor 4, itu saksinya ada itu, yang di belakang kamera, namanya Mas Dian. Kita jalan ke Padang. Ada daerah namanya Sitinjau Lawi. Nanti supaya ketika nanti saya pulang, panjenengan ngejok nih botol. Nanti tak dungak nih nanti anaknya yang sakit waras. Wes Muhammadiyah rapayu blas gitu. Sudah ke Sitinjau Lawi. Sitinjau Lawi itu daerah tinggi, yang di daerah tinggi tadi itu bisa kelihatan Padang kota dari ketinggian. Padang kota sama pantai di bibir kota Padang. Itu kita bawa kamera mau ambil video. Sampai di puncak, masuk ke warung, pesen minuman, makanan, terus ibunya cerita yang punya warung, di sini Pak, kalau mulai pagi, itu jam 7 pagi, itu awan mendung sudah gelap, ini ndak akan kebuka kecuali nanti jam 12, jam 1 siang. Jadi Anda bawa kamera ke sini kayaknya nggak sukses. Loh, wong Jawa diwara gak sukses. Tak guyut tak bilang, Bu, ndak tahu saya di Jawa wali. Panjenengan ngapain di situ? Ngambil foto saya dari belakang ya, hati-hati loh. Sudah, ketika itu ibu tadi tak bilang, Anda tidak tahu saya di Jawa Wali. Saya giniin Bu.
Itu awan mendung di depan. 3 kali. Itu panjenengan tanya saksinya. Langsung hilang awan mendungnya. Masya, itu bukti yang keempat. Mudah-mudahan di Lamongan ini ya, kalau sampai ini gak udan tenanan, yo bukti wali kelima saya. Asli wali tenan insya Allah. Maka insya Allah saya jadi wali pertama di Ormas Muhammadiyah ini ya. Kalau ormas sebelah wali ini wis wakeh, Muhammadiyah durung duwe. Maka alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan Allah dalam cuaca yang cukup cerah, bagus, enak di musim hujan tapi tidak hujan. Mudah-mudahan ini pertanda Allah ridho kepada acara kita dan acara ini mendatangkan manfaat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, uswah kita bersama Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di malam hari ini insya Allah singkat, padat, jelas. Singkat, padat, jelas. Nggih Bu, nggih? Bu, tasik dereng ngantuk? Nggih, panjenengan boten ngantuk langsung turu tapi. Sudah, ada 2 perkara. Yang 2 perkara ini adalah pondasi fundamental di dalam agama Islam. Wes ini ngaji ini kudu serius. Ada 2 perkara yang jadi pondasi, penopang. Yang 2 penopang ini adalah sesuatu penopang yang fundamental. Ngertos fundamental? Fundamental niku penting, gak oleh diubah, gak oleh hilang, kudu tetep enek sampai kapanpun. Maka dalam agama Islam ada 2 pondasi fundamental. Dan alhamdulillahnya 2 pondasi fundamental ini menjadi motor penggerak ruhaniyah Muhammadiyah. Maka selama Muhammadiyah tetap berpegang teguh dengan 2 pondasi fundamental ini, insya Allah dengan izin Allah saklawase Muhammadiyah tetap jaya. Amin ya rabbal alamin. Maka sampai dengan itu jamaah, kita sekarang milad Muhammadiyah yang ke-113. Kalau Muhammadiyah tidak berpegang dengan pondasi yang kuat, maka tidak akan sampai ada umur 113 tahun, tidak ada. Paling 5 tahun eker-ekeran buyar. 10 tahun eker-ekeran buyar. 30 tahun eker-ekeran rebutan aset buyar. Tapi Muhammadiyah alhamdulillah, bukan berarti kita meremehkan, kita merendahkan, kita mengecilkan ormas dan kelompok Islam yang lain. Sama sekali tidak. Tapi kita perlu bangga dengan Muhammadiyah ini, supaya kita bermuhammadiyah dengan gembira, bermuhammadiyah dengan penuh semangat, dan kita tidak salah pilih berada di persyarikatan Muhammadiyah. Maka 2 pondasi fundamental ini harus dipelajari dengan baik. Karena apa jamaah? Ini nun sewu nggih. Dikritik orang dalam luwih enteng dibanding dikritik orang luar. Saya dulu baru pulang dari Jakarta tahun 2010. Kemudian zaman saya belum nikah bahkan. Saya sudah masuk di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang di bawah ketua PDM-nya Pak Mursidi. Saya masuk waktu itu di majelis tablik. Umur saya 25 tahun. Jadi saya ini tidak pernah ngerasakno pemuda Muhammadiyah. Maka wajah saya ini wajah bermutu. Bermuka tua. Panjenengan bermutu dikira berkualitas gitu, bermuka tua. Subhanallah, padahal saya ini kelahiran 2005 loh. Tapi perawakan kayak gini, percaya panjenengan? Ya bagus lah, gak percaya. Gak gampang dihapusi ya. Nah sudah, saya masuk di PDM Muhammadiyah di bagian majelis tablik tahun 2010. Sudah, setelah itu ada rapat. Rapat kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Saya masuk di bagian majelis tablik. Rapat sama teman-teman di majelis tablik.
Ada salah satu kerisauan yang saya sampaikan waktu itu. Sampai mulai hari itu, sampai beberapa tahun ke depan, nun sewu nggih, dalam tanda kutip, saya ini di Muhammadiyah Kabupaten Malang rodok dicing. Ngerti dicing? Pak Ketua Ranting paham insya Allah. Dicing itu pokok dicireni. Lek arek iki ngomong ojo oleh. Maka beberapa kali ketika rapat daerah, bahkan rapat wilayah, itu dititeni. Pokoknya Arab situ iki njaluk ngomong ojo oleh. Suatu hari saya angkat tangan. Waktu itu acara majelis tablik yang jadi tuan rumah Kabupaten Malang. Acara wilayah, tuan rumahnya Kabupaten Malang. Setelah acara penyampaian materi selesai, diberi sesi untuk tanya jawab. 1, 2, 3 sudah tanya. Terakhir saya angkat tangan. Dibilang apa? Mohon maaf, waktu sudah habis. Loh, kok empane gak mandek-mandek ngejinge ini? Saya maju, saya bilang, saya tidak mau tanya, saya mau usul. Maju saya, tanpa izin dari mereka. Dan setelah saya tua seperti ini, baru ngerti, cara seperti itu tidak baik. Tapi biar saya nom, Pak. Dulu masih muda, umur baru 26. Maju saya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Gak terima, Pak. Kalau Muhammadiyah itu kemudian dianggap elek, memiliki nilai yang jelek, gara-gara satu oknum yang tidak bertanggung jawab. Apa masalahnya waktu itu? 2. Nomor 1. Saya sampaikan di majelis tablik waktu rapat, saya bilang apa? Muhammadiyah ini sekarang kekurangan kader dai yang tenanan dai. Kenapa? Karena Muhammadiyah sekarang dikuasai oleh orang-orang yang gak ngerti agama Islam tapi pinter organisasi. Jadi secara organisatoris pinter. Secara kesekretariatan organisasi pinter. Bagaimana rapat harus memenuhi quorum, pinter. Bagaimana nulis notulensi hasil rapat, pinter. Tapi ruh Muhammadiyah yang asli, yang zaman dulu panjenengan inget T, B, C. Muhammadiyah itu anti, T-nya apa? Tahayul, B-nya bid'ah, C-nya syurafat. Bukan hu, C-H-U. Khurafat. Itu mulai hilang. Karena Muhammadiyah diisi oleh orang-orang yang organisatoris tapi tidak ngerti prinsip keagamaan Muhammadiyah. Solusinya satu saya bilang. Muhammadiyah harus banyak bikin pondok. Wah, panjenengan tahu reaksinya apa? Disenggreng saya. Baik. Jangan merintah-merintah Muhammadiyah. Muhammadiyah ini organisasi besar. Muhammadiyah ini universitas. Rumah sakit. Panti asuhan. Dulu kaget saya. Loh, aku ini seket melbu. Ngasih usulan yang membangun, disenggreng. Tapi alhamdulillah, waktu itu usulannya tidak diterima. Sekarang muncul MBS di mana-mana. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, waktu rapat pimpinan Majelis Tabligh wilayah Jawa Timur, yang Malang jadi tuan rumahnya, ada satu omongan yang tidak baik dari salah seorang pimpinan wilayah. Tapi saya anggap itu bukan karena beliau tidak baik. Tapi apa? Kebawa suasana. Dan biasa penceramah itu, Pak. Kadang-kadang omongannya rodok lebay karena kebawa apa? Suasana. Jamaah mantep, sone penak, ceramai pas lego ndek jero ati. Kadang-kadang ngomongnya rodok lebay. Itu biasa. Nah tapi perlu diingatkan agar omongan tadi tidak menjadi virus di pikiran warga Muhammadiyah yang masih lurus-lurus. Nah waktu itu, dan beliau sekarang sudah meninggal. Semoga oleh Allah diterima amal ibadahnya. Allah maafkan khilaf dan salahnya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak nyebut nama. Waktu itu beliau cerita tentang pencapaian Muhammadiyah. Beliau bilang, sekarang Muhammadiyah ini teken kontrak resmi dengan AMCF. Panjenengan mungkin yang di Muhammadiyah mulai tahun 2010 tidak asing kalimat AMCF itu. Saya kan Muhammadiyah lawas ya. Panjenengan anyaran gitu ini. Sudah? Oh, masih anyar ya? Baru pindah. Mu'alaf. Sudah? AMCF itu ASEAN Muslim Charity Foundation. Ngerti por aja nih. Sudah? AMCF itu bikin se-Indonesia pondok bahasa Arab. Kalau di Malang zaman itu namanya Abdurrahman bin Auf. Di Surabaya ada namanya Umar bin Khattab. Itu kerjasama Muhammadiyah dengan AMCF. Sebelum kerjasama dengan Muhammadiyah, AMCF itu kerjasamanya dengan ormas yang lain. Saya tidak nyebut namanya.
Tapi karena ormas itu di setiap daerah belum tentu punya cabang, akhirnya kesulitan. Kalau mau bikin di tempat ini, ternyata cabangnya tidak ada. Akhirnya mereka pindah kerjasama dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah di setiap daerah mesti ada. Sudah, teken kontrak akan bikin pondok-pondok berbahasa Arab, bekerja sama dengan Muhammadiyah. Sudah. Sekarang beliau bilang, di Surabaya bagus. Namanya Ma'had Umar bin Khattab. Cuma, nah ini, si rodok gak enak di sini. Tapi ini kan warga Muhammadiyah semua ini kan, insya Allah gak tersinggung lah. Karena diingatkan orang dalam lebih ringan dibanding yang mengingatkan orang luar. Beliau bilang, cuma AMCF dan Ma'had Umar bin Khattab itu perlu dibersihkan dari gojeng dan gocing. Saya tidak ngerti belas. Apa gojeng-gocing ini? Ternyata apa? Golongan jenggot. Panjenengan Ustaz. Panjenengan perlu dibersihkan dari Muhammadiyah Ustaz. Saya ndak. Saya ini jenggot ini tapi lah jenggot kamuflase ini. Nah, dan gocing itu apa? Golongan cingkrang. Kok pas hari itu saya pakai celana yang paling cingkrang yang saya punya saat ini. Masya Allah. Itu wong sak gedong deloki saya. Ojo-ojo iki wong iki. Subhanallah. Nah, saya diem. Karena aman-aman saja saya anggap alah guyon lah. Wong omongan ketika sedang berbicara di panggung. Ternyata omongan gojeng dan gocing itu dipakai oleh penanya. Ada salah satu orang yang tanya, pakai istilah gojeng gocing, tambah loro hati saya. Bukan karena saya jenggoten, celana saya cingkrang, tapi saya anggap ini bisa merusak citra Muhammadiyah yang orangnya terkenal cerdas, santun, disiplin, bersih, dan yang berapi-api itu Muhammadiyah. Maka setelah ada penanya seperti itu, saya merasa perlu meluruskan. Maju saya. Dibilang, maaf, habis waktunya. Loh, aku kok dipenging. Maju tetap. Cek. Ini podium belum diangkat. Kameramen bingung ini. Ustadz riwa-riwi. Ya. Sudah kameramen, aman. Gak riwa-riwi mana? Naik saya ke podium. Dan mungkin dari Lamongan waktu itu ada yang hadir. Mungkin panjenengan masih ingat kalau panjenengan hadir. Itu sekitar tahun 2010-an. Sudah, saya maju ke podium. Saya bilang begini. Sebelum saya mau menyampaikan unek-unek saya, biar panjenengan tidak suudzon dengan saya, tak ceritani saya siapa. Nenek saya, pendiri Muhammadiyah Kota Batu, perempuan. Bukan laki-laki, pendiri Muhammadiyah Kota Batu, Jawa Timur. Kota Batu, kota wisata Batu. Setelah omongan itu, 3 bulan berikutnya, nenek saya dapat award dari Muhammadiyah Pusat. Salah satu perempuan yang berjasa dalam perjalanan Muhammadiyah. Nenek saya dapat. Setelah kejadian itu, 3 bulan ngarepe. Terus saya ceritakan, umi saya, ketua cabang Aisyah 7 periode tidak diganti. Di sini sudah berapa periode? Ketua cabangnya. Ini periode keberapa? Ibu ketua cabang. Baru 1. Aduh, mbak ibuku. Sudah, 7. Itu zaman itu. Sekarang ditambah ke. Tidak tergantikan, saya bilang. Bukan karena ndak mau diganti. Renek sing genteni. Oh, angel golek kader ya. Sudah, saya ceritakan abah saya dan saya ceritakan diri saya sendiri. Sudah, maka kalau ini darah saya disuwek, saya bilang, netese itu bukan logo Muhammadiyah, wajah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya bercandain gitu supaya tidak tegang. Baru setelah mereka saya ceritani, tak omongkan. Begini jamaah, mohon maaf. Muhammadiyah itu terkesan bersih. Muhammadiyah itu rapi. Muhammadiyah itu cerdas. Muhammadiyah itu elegan. Muhammadiyah itu sopan santun. Ngomongnya beradab. Itu Muhammadiyah. Tapi kalau ngomong dalil, insya Allah kami faham, saya bilang. Karena kami di majelis tablik. Masalah jenggot, masalah cingkrang, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan itu. Walaupun Muhammadiyah tidak menganggap jenggot itu wajib, cingkrang itu wajib. Tapi Muhammadiyah menghargai. Maka kalimat gojeng dan gocing itu berkonotasi negatif. Kesannya orang Muhammadiyah itu ketika ngelihat yang jenggoten seperti Ustadz. Ketika ngelihat yang cingkrang itu koyoknya musuh dengan kalimat konotasi yang semacam itu. Maka tolong dihargai. Yang jenggoten dan yang celanaan cingkrang itu jamaah tepuk tangan kabeh. Prok. Saya bilang, wes gak usah tepuk tangan. Mang menengahi saya tepuk tangan. Sudah, ketika saya turun, saya salami beliau yang tadi ngomong seperti itu. Qadarullah waktu itu beliau gak kelihatan kalau saya mau salaman. Gak diterima salam saya. Nah tapi saya lego. Karena apa?
jangan sampai kalimat itu merusak organisasi Muhammadiyah. Nah, sudah. Maka waktu itu jamaah, saya mulai belajar. Mulai tahun 2010. Sekarang 2000 berapa? 2015 ya. Kok suwe ya? 2025. Saya mulai belajar Muhammadiyah. Saya belajar tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan saya pernah baca tulisan tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sing rodok kontroversial. Kalau saya sebut di sini, ibu-ibu jerit-jerit ini. Maka saya tidak sebut. Angsal mboten, Bu? Ini apa? YouTube bisa dimatikan sebentar suara? Mas Dian, suara matikan sebentar. Di mute sebentar. Ini ada YouTube yang lain? Ya, matiin juga, matiin juga. Jadi suara matiin dulu ya. Siap? Sudah mati belum? Mas Dian sudah ya? Nyalain lagi suara. Suara nyalain lagi. Ini jamaah yang ngamuk. Wah, emane rek gak kedengeran, kapok. Sudah. Maka ramai di grup. Itu postingan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ibu-ibu biasa ya, emosional. Maka saya dijapri sama admin grup. Ustadz, daripada jadi rame, monggo dihapus saja. Akhirnya saya hapus. Nah, maka dengan itu jamaah saya mulai belajar Muhammadiyah. Saya belajar Kiai Haji Ahmad Dahlan, prinsip-prinsip dasar Muhammadiyah. Saya belajar. Jadi saya ini Muhammadiyah ini kudu turunan. Muhammadiyah hasil belajar. Maka salah satu yang perlu difahami oleh warga Muhammadiyah adalah pondasi fundamental gerakan Islam yang itu ada di Muhammadiyah. Nomor satu. Pondasi fundamental itu diambil dari hadis Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Dan beliau Umar Ibnul Khattab satu-satunya perawi hadis ini. Ini kira-kira setengah rolas tenan ini. Tenang bu, sabar. Wis pokok panjenengan lek melilik terus setengah rolas ini. Coba panjenengan action. Wis mandek saya. Salah satu di antara pondasi itu diambil dari hadisnya Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sepanjangnya terus. Maka pondasi fundamental yang pertama dalam agama Islam, dan itu dipegang erat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menjadi ruhnya Muhammadiyah, itu semangat keikhlasan. Maka tadi beliau sudah menyampaikan, semua aset kepemilikan tidak ada yang nama pribadi. Semuanya diberikan langsung atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Pimpinan Pusat Yogyakarta. Semua. Bahkan kami barusan dapat tanah wakaf 1 hektar, itu langsung kami urus suratnya untuk masuk ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi bukan milik Ustadz Rifki, bukan karena yang dapat wakaf saya, enggak. Karena ruhnya Muhammadiyah itu ikhlas. Maka kalau ada orang Muhammadiyah usulannya gak digawe, lah kok motung, ada apa enggak ini? Loh, saya tanya sekali lagi. Ojo mengecewakan loh, ini malu ada Pak Lurah loh, ada Pak Kades loh ini. Ayo, orangnya usul, terus usulannya di rapat tidak disetujui. Lah kok pore, metu tuh kok Muhammadiyah, ada? Drama gitu, tidak ada. Ada apa enggak? Nah ini bohong ini, malah dusoi. Wes bener jujur mang kok ya. Lah kok motung, pore, gak melok rapat, gak melok acara, diundang, gak tahu teko, tahu muncul di acara Muhammadiyah, gak pernah lagi sholat di masjid Muhammadiyah, bahkan gawe masjid dewi. Ngono ku wong ya teko. Nah, kalau ada yang semacam itu, ini bukan orang Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu terkenal dengan keikhlasannya. Disebut jenengku, alhamdulillah. Jenengku gak disebut, yo rapopo, aku gak kepingin jenengku disebut. Ada satu cerita, tapi mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya di tempat kami. Ada satu jamaah kurban kambing.
waktu Idul Adha. Tapi kurbannya itu telat. Baru dibawa menuju tempat penyembelihan ketika menjelang sholat Idul Adha. Maka kambingnya beliau itu belum dilaporkan ke panitia. Terus waktu sholat Idul Fitri mau berdiri, ada pengumuman. Salah satu pengumumannya apa? Nama-nama orang-orang yang ikut kurban. Urunan kurban sapi pertama, teng teng teng. Kedua, teng teng teng. Urunan kurban sapi ke 120. Apa iya? Apa iya? Nggak ada. Terus yang kurban kambing disebut. Beliau tadi yang bawa kambingnya telat, namine mboten disebut. Apa yang terjadi? Pulang sholat id, diudari tali nih. Ayo kamera. Ayo mas, miring mas. Diudari tali nih pak. Digawa mulai. Terus ditanya sama salah seorang jamaah, "Lho Pak, dibeto pundi?" "Oh, kancane disebut kok wedhus kura disebut. Masjid sebelah." Masya Allah. Kalau ada yang masih model begitu di Muhammadiyah, dia belum ngerti Muhammadiyah. Karena prinsip dasarnya Muhammadiyah yaitu ikhlas. Kalau panjenengan mau tahu, ada jargon apa? Hanya memberi. Weh, jangan teruskan, lah kok nyanyi. Itulah Muhammadiyah. Maka ayatnya mengatakan wama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa. Kita ini umat Islam tidak diperintah oleh Allah kecuali untuk ibadah. Dan ibadah yang Allah perintahkan adalah ibadah yang ikhlas dan lurus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka lihat ikhlasnya orang Muhammadiyah itu. Mudah-mudahan ini nular ke seluruh warga Muhammadiyah. Allahumma amin. Kita kasih dua contoh. Contoh yang pertama, insya Allah kalau Muhammadiyah lawas wis ngerti lah ini. Pernah suatu ketika Pak Yai Dahlan itu dilapori oleh sekretaris. Mbah Yai, niki guru Muhammadiyah belum bayaran 3 bulan. Coba kalau guru PAUD Muhammadiyah tikung. Belum dibayar 3 bulan, pripun kira-kira? Protes, mutung apa mulih? Pernah dicoba atau belum? Nanti Pak Cabang ya, coba dites. Kita tidak usah bayaran 5 bulan. Dites, di sing Muhammadiyah asli, di sing golek duit tok. Setuju Bu? Saya setuju, saya guru mesti. Guru pasti gak setuju. Sudah, lapor Yai Dahlan. Ini guru 3 bulan belum dibayar. Sementara kalau tidak dibayar lagi, mereka tidak bisa beli beras. Apa yang terjadi? Pak Yai Dahlan nulis iklan yang disetorkan ke koran di zaman itu. Apa yang diiklankan? Batiknya diiklankan dijual murah. Sepeda pancalnya diiklankan dijual murah. Sampai lemarinya diiklankan dijual murah. Sampai mesin ketik yang beliau pakai nulis setiap hari dijual. Ketika diposting oleh koran tersebut, orang-orang kaya di Jogja itu kaget. Loh, iki Pak Yai Dahlan apa mau pindah? Diparani rumahnya Mbah Yai Dahlan itu. Pak Yai, napa panjenengan kate pindah? Mboten. Lah niku kok sedaya disade Pak Yai. Batik disade, sepeda disade, mesin ketik disade, lemari nggih disade. Enten apa Mbak Yai? Lho ngene lho. Aku iki ketua Muhammadiyah. Tanggung jawab dengan perjalanan organisasi Muhammadiyah. Tanggung jawab dengan kesejahteraan orang-orang yang ada di Muhammadiyah. Iki guru sekolahan 3 wulan durung dibayar. Uang kosong. Maka saya yang paling tanggung jawab. Ini ketua PJM, ketua ranting, ini yang kudu torok disian. Muhammadiyah tenan. Setuju betul? Oh, jamaah setuju. Masya Allah. Sudah. Maka sama orang-orang kaya tadi, ngeten Pak Yai, kulo tumbas sepeda panjenengan, bayar jret. Kulo tumbas lemari panjenengan, bayar jret. Semuanya dibayar, barangnya gak dicukup. Itu loh kalau orang itu ikhlas. Kalau orang itu apa? Ikhlas. Pertolongan Allah tidak mungkin luput dari orang yang ikhlas. Dan kira-kira kalau kita boleh husnudzon, Muhammadiyah bisa jadi sebesar ini dan menjadi ormas dengan aset terkaya nomor 4 di dunia. Gak kaleng-kaleng loh ini Pak. Ini
Kutuk gembreng ini. Seriusan ormas keren ini. Itu karena apa? Boleh jadi Muhammadiyah sebesar ini karena barokah keikhlasannya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang itu harus ditiru oleh orang-orang Muhammadiyah. Maka muncul jargon apa? Hidupilah Muhammadiyah. Apa iyo? Dan jangan cari hidup di Muhammadiyah. Tapi mohon maaf, bukan berarti kita ngomong ikhlas ini kita kehilangan profesionalitas. Ndak juga. Namanya profesionalitas itu orang kalau kerja harus dapat imbalan yang sepantasnya. Itu profesional. Tapi kalau ngomong ikhlas itu ngomong tentang perjuangan. Punya tanah, punya uang, punya yang lain. Itu fokus untuk kejayaan Islam lewat ormas Muhammadiyah. Maka saya kasih contoh yang kedua. Saya datang ke kampungnya Yai Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Saya masuk ke ujung lorong gang. Pertama saya masuk, yang saya lihat dua. Rapi, bersih. Padahal kampung dengan gang yang cukup kecil. Rapi dan bersih-bersih. Kelihatan orangnya itu orang yang berpendidikan, orang yang ibadahnya baik, orang-orang yang elegan. Bersih kampungnya, rapi banget. Maka nanti insya Allah ranting Pengaron ini langsung 5 bis berangkat ke Kauman. Dibiayai oleh Bapak Ketua Cabang. Insya Allah. Amin. Amin. Kapan? Lawang Muhammadiyah itu kan disebut tahu. Muhammadiyah itu soge. Tapi nggak TPA. Bantuan dari pusat, dari cabang yang angel metune. Nggih apa nggih? Mesti usaha dewi. Karena ikhlasnya tadi. Sudah? Maka contoh yang kedua begini. Saya datang ke kampung Kauman sana. Saya diberitahu oleh pemandunya. Kan pemandunya itu orang khusus. Yang memang dia ngerti tentang keluarga Yai Ahmad Dahlan. Ngerti tentang sejarah rumahnya Yai Dahlan. Ngerti tentang semua itu. Saya didampingi satu orang. Dan beliau di Jogja termasuk Raden. Jadi termasuk orang keraton. Didampingi saya. Terus dijelaskan. Saya tidak ngerti awalnya. Ternyata setelah beliau cerita endingnya. Baru saya paham. Begini. Ustadz lihat ini. Ini rumah pengusaha batik Ustadz. Rumahnya besar. Di rumah itu mesti terase ombo. Dan rumahnya pengusaha batik di zaman itu yang sukses dan kaya, mesti di depan rumahnya itu ada 3 anak tangga. Jadi temel buomai itu enten ondone. Sampai dari sana muncul istilah ngemis. Panjenengan ngerti ngemis? Apa ngemis itu? Meminta-minta. Saya mau tanya, semua kata dalam bahasa Indonesia ada kata dasarnya. Ngemis itu kata dasarnya apa? Ayo. Apa? Nggak ketemu. Karena kata ngemis itu munculnya di kampung Kauman. Bukan karena orang Kauman itu seneng ngemis. Tak ceritani begini. Nah ini insya Allah sih Muhammadiyah lawas saya durung mesti ngerti yoi. Begini ceritanya. Pegawai-pegawai yang kerja di batik tadi. Itu bayarannya setiap hari Kemis. Karena mereka Jumat itu libur. Maka dibayar setiap hari Kemis. Karena orang-orang miskin di sekitaran Kauman ngerti. Pegawai batik bayarannya dino Kemis. Maka orang-orang miskin itu kalau dino Kemis wes njagong di Kauman. Nanti setelah pegawai-pegawai itu untuk bayaran, mereka yang tidak punya uang itu begini. Maka sama orang-orang yang sudah kerja, mari bayaran, langsung dikei sebagian nyoh. Maka sampai terkenal istilah ngemis. Maksudnya pada hari Kemis mereka datang ke Kauman untuk minta-minta. Sampai bahasa itu sekarang jadi bahasa serapan dalam bahasa Indonesia. Karena mereka senengannya ngei dan bayarannya Kemis, maka orang yang minta-minta datangnya pada hari Kamis, maka amalannya namanya ngemis. Nah sudah diberitahu ini Ustadz rumahnya pegawai batik, pengusaha batik. Datang lagi, ini Ustadz rumahnya pengusaha batik. Lewat lagi sampai 5 atau 7 rumah saya lihat, gede-gede api-api. Terakhir, saya ditunjukkan rumahnya Yai Dahlan. Yai Dahlan Ustadz, pengusaha batik salah satu yang paling besar. Produsen batik salah satu yang paling sukses, itu Yai Dahlan. Tapi sekarang Ustadz lihat rumahnya. Rumahnya jelek untuk ukuran pengusaha batik dan produsen batik. Setelah saya lihat rumah itu,
diberitahu filosofi Muhammadiyah. Apa filosofinya? Kiai Dahlan itu pernah ngomong begini, wong Muhammadiyah, kerjalah sekeras-kerasnya, carilah uang sebanyak-banyaknya, tapi gunakan untuk dirimu, istri, dan anakmu secukupnya saja, jangan mewah. Sisanya dermakan untuk agama Islam. Masya Allah. Itu loh Pak, spirit keikhlasannya Kiai Dahlan yang harus dimiliki oleh warga Muhammadiyah sekarang ini. Kerja oleh sogeh pantes, tapi hasil kerja itu jangan digunakan untuk dunia, tapi gunakan untuk akhirat. Apa filosofinya? Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Apa yang Allah berikan untukmu, gawean bangun akhirat. Itu loh Muhammadiyah. Tapi untuk urusan dunia, ojo lali, ojo lali. Maka jangan diwalik, le kerja sing gedhu le, tapi ojo lali salat. Kualik, le salat sing gedhu, tapi ojo lali kerja. Itu malah betul. Nah saya diwalik. Nah maka nomor satu, ruh fundamentalnya Islam dan itu dipegang oleh Muhammadiyah adalah ruh keikhlasan. Tidak ada orang Muhammadiyah kepingin menonjol, tidak ada. Orang Muhammadiyah sok-sokan kepingin viral, Muhammadiyah palsu. Orang Muhammadiyah pas rapat usulannya gak digawe, pore, Muhammadiyah palsu. Orang Muhammadiyah nyumbang masjid pas peresmian jenenge gak disebut, ngamuk, Muhammadiyah palsu. Maka orang Muhammadiyah itu tulus bekerja untuk kejayaan Islam dan kaum muslimin lewat organisasi Muhammadiyah. Sip, nomor 2, penutup. Apa ruh fundamental yang nomor 2, Bu? Nah, mulai ngantuk, angop. Dibanter nih mana angop, Masya Allah, sudah. Nomor 2. Apa ruh fundamentalnya Muhammadiyah? Ini rodo hilang. Ingat ya, Muhammadiyah gak tahu ngerusui ormas yang lain, tidak ada. Anda cari track recordnya Muhammadiyah ngerusui ormas lain. Bahkan sampai ormas yang dituduh sesat semacam LDII, Muhammadiyah tidak pernah ngerusui. Nggih napa nggih? Ayo yang Muhammadiyah. Ayo nggih napa nggih? Ada track recordnya Muhammadiyah usil pada ormas yang lain? Belum ada. Tapi hati-hati. Isu ukhuwah Islamiyah ini kita rukun sesama ormas Islam. Sama NU rukun. Sama ormas-ormas Islam yang lain harus rukun, tidak boleh ruwet, ganggu, eker-ekeran. Itu bukan Muhammadiyah. Tapi ingat, kita punya fondasi fundamental nomor 2, Islam, dan dipegang oleh Muhammadiyah. Bukan berarti ormas yang lain tidak memegang, tapi Muhammadiyah ketoro, ketok, jelas. Apa itu? Hadisnya Ibunda Aisyah. Apa hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan begini, man amila amalan, barang siapa melakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, maka amalannya pripun nasibnya? Tertolak. Itu ruhnya Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu sejak awal munculnya terkenal dengan yang tadi kami sampaikan, itu anti dengan yang namanya TBC. Dan itulah dakwahnya Muhammadiyah. Tapi sayangnya jamaah, sekarang ceramah-ceramah Muhammadiyah mulai jauh dari yang namanya mengingatkan tentang TBC. Mulai jauh. Terkesan lek ceramah TBC, ojo ngono, engkau tonggone tersinggung. Ojo ngono, engkau ormas liyane ngamuk. Loh, tunggu dulu. Muhammadiyah itu punya konsep yang jelas. Apa konsepnya? Memegang prinsip dengan kuat, bertoleransi dengan yang berbeda. Maka warga Muhammadiyah itu terkenal dan tidak usah takut, tidak usah bingung, tidak usah ruwet. Muhammadiyah terkenal lek subuh tidak pakai kunut. Tetep pegang prinsip gak gawe kunut, ojo terpengaruh. Tapi orang Muhammadiyah dididik untuk saudara kita yang kunut, yo ora popo.
Memang itu pilihan ormas mereka. Kita hormat, angkat topi, kita ikut salut dengan keyakinan mereka. Ojo dirusui. Nggih napa nggih? Tapi sayangnya sekarang sing Muhammadiyah lontor. Mali ngomong kunut oleh, ra kunut ya oleh. Suki pegang prinsip Muhammadiyah dari awal. Coba kalau sekarang wis rodok penak. Zaman dulu abah saya itu pindah dari Kota Batu ke desa terpencil namanya Kasembon. Yang waktu abah saya itu pindah, itu Kasembon belum ada listrik. Tahun 80-an. Ini abah Didi, abah Tarjo pernah ke rumah saya. Panjenengan dereng. PR ini. Panjenengan gitu dereng, Pak bendahara ini dereng. Ngajak bendahara penak wis. Tuku rawon duwe akeh. Sudah. Ketika abah saya datang bikin rumah. Setelah itu syukuran. Setelah itu berinteraksi. Umi saya jualan di situ, jualan selimut, panci. Umi saya jualan. Abah saya itu kerja selepan pari. Yus kumpul sama orang kampung. Tapi setelah setahun mereka lihat, mereka kaget. Iki agomo anyar iki. Agomo anyar. Lek malam Jumat renek yasinan. Ratau melok yasinan. Ratau ngenek nih selametan. Iki dulure mati orang melok tahlilan. Sampai mereka mengira itu bukan Islam, dikira agomo anyar. Tapi tetap kami bermasyarakat kepada orang lain dengan cara yang terbaik. Walaupun mereka tahu kami tidak tahlilan, kami tidak yasinan. Dalam tanda kutip loh ya, tidak yasinan itu bukan berarti ngerusui wong sing senengane tahlil. Tidak ada, Muhammadiyah tidak ngerusui. Tapi prinsip Muhammadiyah harus dipegang. Kenapa saya ngomong begini jamaah? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, Muhammadiyah sekarang penuh dengan organisatoris, kering dari dai yang ngerti dalil. Mulai kurang. Karena apa? Wong Muhammadiyah gak seneng mondok nih anak. Orang Muhammadiyah itu arsitek, insinyur, dokter, presiden. Presiden Jokowi Muhammadiyah bukan? Sudah ganti ya? Saking cintanya sama Pak Jokowi, saya mesti ilingi Jokowi terus. Kalau Prabowo itu kan mek gentine tok, ya aslinya kan dia tetap Jokowi, masya Allah. Sudah. Maka begini, maka jamaah, prinsip dasar Muhammadiyah nomor 2 itu adalah menegakkan Islam sesuai dengan ajaran sunnah yang benar. Bukan berarti ormas lain tidak benar loh ya. Nah maka kenapa saya ceramah begini, Nun Sewu? Ada dai Muhammadiyah dan saya tidak ada masalah dengan beliau. Saya senang dengan semua dai-dai Muhammadiyah, senang. Dan saya ini jamaah mungkin salah satu orang Muhammadiyah yang toleran. Tidak jarang saya ini duduk bareng Habaib. Wes panjenengan lihat videonya wakeh. Duduk bareng Habib, ngaji bareng Habib. Saya ngaji bareng Gus. Baru kemarin saya ngaji sama ponaannya Yai Said Agil Siroj. Tahu Yai Said Agil Siroj? Saya ngaji sama ponaannya. Hari Rebo malam Kemis pekan lalu. Yo pekan ini. Rebo malam Kemis. Saya ngaji satu kursi dengan Ketua MWC NU Kota Kediri, Gus Ab. Tidak masalah, ngaji bareng. Beliau dengan caranya, saya dengan cara saya. Tapi kemarin muncul dai Muhammadiyah yang gembosi warga Muhammadiyah. Itu tidak boleh ada. Apa itu ngomong begini? Saya ini dai Muhammadiyah, tapi memimpin tahlil sakit. Ayo bareng tahlilan. Oke. Itu malah keliru. Bukan berarti warga Muhammadiyah yang sudah punya prinsip tidak melakukan, bukan anti tahlil, tidak melakukan tahlilan, lah kok panjenengan gembosi dijak tahlilan nggih mboten ngoten carane. Tetap kuatkan mereka, kita tidak tahlilan, tapi kita menghormati saudara kita NU yang melakukan tahlilan. Tidak kita bid'ahkan, tidak kita salah-salahkan, tidak kita syirik-syirikkan, apalagi sampai dikafirkan. Karena prinsip dasar Muhammadiyah nomor 2, memegang Islam dengan sunnah yang benar. Faham boten? Faham boten? Nah itu loh jamaah. Maka sekarang jangan sok-sokan toleran tapi caramu salah. Toleransi itu pegang prinsip dalam keadaan kita bertoleransi dengan orang yang berbeda. Maka lihat, ini ceramahnya Kiai Haji Almarhum Hashim Muzadi. Ingat, Pak Yai Hashim Muzadi ingat? Orang Malang tonggoan sama saya. Wong Malang ini biasanya pinter-pinternya. Tapi kalih Lamongan gak kalah kedik. Si menangan Lamongan. Sudah begini. Yai Hashim Muzadi itu pernah ceramah begini. Wes ini terakhir.
Serius terakhir, tenanan terakhir ini. Ibu-ibu senginang ini ya. Jilbabnya dibuka. Lah kok katanya jilbabnya dibuka barang. Sudah Bu, kita lanjutkan. Ini yang di YouTube tulisannya apa? Terus mawon Ustadz, mboten napa-napa. Kula mirengaken sambil ngopi. Lho panjenengan be YouTube sambil ngopi. Sing iki rawani ngopi. Monggo Pak, dionjuk Pak. Dionjuk kopi ini. Sudah. Yai Hasyim Muzadi itu pernah ceramah begini. Dulu wong zaman biyen kuno desa itu eker-ekeran masalah kunut. Sing salat subuh gawe kunut ngelokne sing gak kunut, sing gak kunut ngelokne sing kunut. Kata beliau apa? Biyen saiki seraenek. Saiki wis raenek. Kenapa? Karena saiki wong Islami raenek sing subuhan. Bukan masalah cocok gak cocok kunut, lagi subuhan ae gak lho kok eker-ekeran kunut. Subuhano dhisik baru urusan kunut. Lah niki gak subuhan ngurusi. Nah maka kata beliau sekarang alhamdulillah tidak ada eker-ekeran kunut. Kenapa? Bukan karena ngerti ilmu, karena podo-podo ra salat. Percaya mboten? Panjenengan ngoten niku. Nah sudah, maka jamaah sekalian, insya Allah kalau Muhammadiyah, warga Muhammadiyah berpegang dengan dua prinsip pondasi fundamental ini, itulah yang akan terus menjadikan Muhammadiyah eksis dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu, ayo jogo ikhlasi masing-masing. Jangan kepingin ketok, kepingin tampil, kepingin disebut, kepingin viral. Mboten. Bismillah. Inginkan kejayaan Islam dan kaum muslimin lewat organisasi Muhammadiyah. Berkarya. Nomor dua, tetap harus menjalankan Islam yang kita yakini sesuai dengan ajaran sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadiyah kudu ketok Muhammadiyah. Maka kemarin pesan dari Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil Gus'ab Kediri, beliau punya satu quotes yang luar biasa. Apa quotesnya? Panjenengan tulis. Sing bedo ojo dipadak-padakne, sing podo ojo dibeda-bedakne. Terus beliau jelaskan maksudnya apa? Sing podo Islami ojo dibeda-bedakne. Podo Kanjeng Nabi Muhammad ojo dibeda-bedakne. Podo rukun Islami, podo rukun imane, ayo dipadakne ojo dibeda-bedakne. Tapi sing bedo, apa contohnya? Sing situk kunut, situk ra kunut, situk tahlilan, situk ra tahlilan, situk yasinan, situk ra yasinan. Kalau memang bedo, ojo sok-sokan padak nih. Ayo jalan masing-masing yang harmoni. Insya Allah umat Islam Indonesia oleh Allah kerukunannya senantiasa dijaga. Amin ya rabbal alamin. Kinten-kinten faham boten? Nopo halalnya poligami. Faham nggih Bu? Lho kok mali mboten? Bu, faham nggih Bu? Lho sing kalih niku wau lho. Ikhlas dan menetapi sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham nggih? Bu, para suami angsal mboten? Angsal mboten? Lho umroh mboten angsal? Angsal mboten? Poligami? Sudah. Baik jamaah sekalian, saya mohon dimaafkan apabila ada ucapan-ucapan yang menjadikan panjenengan kurang berkenan. Tapi yakinlah, bismillah. Kalau nasihat-nasihat yang baik itu kita terima dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, insya Allah nasihat itu tujuannya untuk kebaikan. Maka mudah-mudahan kita berdoa bersama. Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah ini yang sekarang sedang milad yang ke-113, Allah jadikan sampai 130, sampai 330, sampai selamanya, sampai kiamat. Dan kita yang turut andil melu nandur, mudah-mudahan Allah catatkan dapat pahala jariahnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dengan doa bersama, mudah-mudahan acara kita oleh Allah diberkahi. Ilmu yang telah disampaikan dan kita dengar menjadi ilmu yang manfaat. Dan kita semua oleh Allah dijogo atine agar tetap
mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Dan kita senantiasa menjadi orang yang manfaat dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya azizu ya ghaffar. Allahumma ya qawiyyu ya qahhar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.